Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, first of all, let me introduce myself. My name is Laras Kartika Fitri. You can call me Miss Laras in this class meeting. So, today this is our first meeting. So please turn on your camera so I can see your face. This is our first meeting. Then, gimana kabarnya semua? How are you? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah malu-malu, jawab aja. So, how are you guys? I'm fine. Fine, good. So, I hope everything is fine, especially nowadays ya, in the pandemic era. Please take care of your health, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker untuk kemana-mana. So, okay, so before starting the lesson, I will mention again, first turn on your camera. Then, please, I will give you a link. Okay, I will give you a link. Okay, for Google Meet. For Google Classroom. So please join the Google Classroom here. I will put the link in the chat box. Okay, here. Please join the Google Classroom. Nah, nanti pada akhir pembelajaran Ibu Miss akan kasih soal evaluasi, soal latihan untuk kalian semuanya. Adanya di Google Classroom. Jadi silahkan kalian pastikan join kepada ke Google Classroom ini. Okay. I will present the presentation, the PPT. Okay. Apakah sudah ada PowerPoint? Sudah. Oke. Okay. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajarannya. So these are three pictures here. Ada yang lagi masak mie, kemudian ada yang lagi cuci tangan dan main handphone. So do you ever? Apakah kalian, pertama kita perhatikan gambar yang pertama terlebih dahulu, ada orang yang sedang memasak mie. Kalian apakah punya punya resep untuk memasak mie sendiri di rumah? Punya. Gimana caranya? Caranya ambil air, terus tuangkan ke dalam panci. Iya, terus Nyalakan kompor sampai air itu mendidih. Oke. Terus masukkan mie-nya. Kalau sudah airnya mendidih sama udah masak ke dalam pancinya. Sudah matang, kita ambil piring, terus kita tuangkan bumbunya, terus sudah. Oh, terus sudah. Berarti kamu masaknya mie goreng ya, bukan mie kuah, karena dalam piring. Iya. Oke, good. So, kalian pasti punya resep sendiri-sendiri untuk memasak mie. Gimana caranya? Bisa jadi bumbunya disatukan, ya kan? Disatukan ke dalam panci tersebut. Kemudian ada juga yang, enggak mie saya tetap ada di mangkok atau di piringnya. Oke, it's okay. It's up to you. These are your own way. Okay. So, kita pindah ke gambar berikutnya. Ada orang yang cuci tangan. Kalian sudah merasa benar belum pada saat mencuci tangan kalian? Apalagi di saat-saat yang seperti ini. Kita harus pay attention more pay attention to cara kita mencuci tangan. Benar nggak? Enggak. Iya. Enggak. Bener kan? Jadi, benar. Menurut kalian, cara yang mencuci tangan yang baik itu seperti apa?
Seperti kita menggunakan sabun Iya, terus dengan air mengalir. dengan air mengalir. Good. Biasanya orang kalau ketemu Iya. air kalau mau cuci tangan, benar nggak? Biasanya kalau mau cuci tangan kalian ya udah yang penting ngelihat air, walaupun kayak tergenang kalian buat cuci tangan, ya nggak? Waktu dulu seperti itu pasti. Iya. Banyak Miss banyak ngelihat seperti itu. Oke, next the third pictures we have someone who play her handphone, I think. Dia lagi mainin handphonenya. Nah, kalian pada saat membeli handphone baru nih, coba kalian bayangin kalian beli handphone baru, apakah kalian sudah benar-benar baik, bukan benar-benar dalam mempergunakan handphone tersebut? Maksudnya seperti ini, pada saat kalian pertama kali buka box handphonenya, apa yang kalian pertama kali lakukan? Dilihat. Dilihat, diperhatikan. Diraba, diterawang nggak? Nggak ya, itu uang. Oke. Iya. Setelah itu? Uang. Iya, itu uang. Setelah itu apain? Kalian masukin baterainya, oke? Bener nggak? Ditatap. Iya, benar. Iya. Baru ada yang masukin baterainya kemudian langsung di charger sampai 100%. Baterainya, kemudian ada yang langsung dimainin karena udah nggak sabar Miss mau ngeliat fitur-fiturnya apa aja. Mau langsung update IG Miss. Nah, kayak gitu. Ada kan? Iya, ada. Jadi, kesimpulannya dari 3 pictures yang saya berikan ini itu memuat sebuah cara atau tips. Yang pertama yaitu cara membuat mie. Ya kan? Iya. So, hari ini kita akan belajar tentang text procedure atau procedure text. So, today's agenda, we will discuss about first is definition of procedure text, and then the purpose of procedure text, and then the generic structure and language features, and of course, the example of procedure text. So, we will discuss about procedure text. Okay? So, what is procedure text? There are 3 kinds of definition of procedure text. First is text that explain how something works or how to use instructions or operational manuals. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya itu misal kalian googling how to use the computer. So it is explain how something works. Benar nggak? Kalian beli laptop baru nih atau komputer baru, terus kalian nggak tahu gimana caranya karena kalian pertama kali beli itu. Kalian pertama kali lihatnya. Oke, gimana nih ya caranya supaya nggak gampang rusak? Kalian googling how to use the computer. Definition yang kedua itu text that instruct how to do a particular activity. Maksudnya gimana? Kalian tuh sering kalau di TikTok nih, pasti kalian main TikTok. Kalau di TikTok nih, waktu zaman-zaman pandemi pas awal, pasti ada yang share resep-resep makanan kekinian yang bisa kalian bikin di rumah. Bener nggak? Kayak telur gulung misalnya, dan segala macamnya. Nah, resep atau resepis ini masuk ke dalam pengertian kedua dari procedure text ini. And the third definition is text that deal with human behavior. Maksudnya gimana, Miss? Nah, kalian lihat nggak? Nah, ini nih. Orang yang lagi foto terus kemudian OOTD. Maksudnya gimana, Miss? Kalian, misalnya kayak gini. Kalian lagi selfie. Terus kalian kurang puas hasil selfie kalian. Kemudian kalian googling. How to take a good selfie. Gimana caranya ngambil foto selfie yang baik, yang benar. Ada angle-nya, misal HP-nya dinaikkan, kemudian gaya kalian harus ke kanan atau ke kiri. Nah, itu masuk ke dalam text that deal with human behavior of procedure text. So, procedure text has purpose to explain or help us how to make or use something. Nah, misalnya gimana? Maksudnya gini, procedure text has purpose to explain or help us how to make or use something. Yang tadi Ibu bilang, tiga pengertian itu sudah memuat yaitu cara-cara atau tips.
bagaimana melakukan, terus bagaimana menjalankan sesuatu atau memperbaiki sesuatu. So it is explain or help us how to make or use something. The generic structure of procedure text. Yang pertama itu ada goal. Oke. Yang pertama itu ada goal. Goalnya itu maksudnya gimana? Goal itu maksudnya kalian melakukan hal tersebut itu untuk apa? Oke, hold on. Ada teman-teman kalian yang baru masuk, Ibu accept dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada generic structure. Yang pertama itu goal. Goal itu maksudnya gimana? Goal itu maksudnya ke dalam the stack that contains about purpose of making or operating of something. Kalian melakukan hal tersebut itu nanti untuk apa? Misal, yang pertama itu contohnya how to make fried chicken. Yang kedua itu ada material. Material itu apa? Material itu bisa kita sebut dengan ingredients. Atau bahasa Indonesia bahan-bahan. Atau enggak bahan dan alat. Nah, itu masuk. Maksudnya material consists of ingredients that are used in making something. Contohnya, kalau kita punya resep makanan, contohnya itu 2 cups of rice, kemudian 2 cups of coconut milk, or 1 tablespoon salt, or 1 pandan leaf. Nah, itu masuk ke dalam material. Tapi, apakah setiap procedure text itu memiliki materials? Menurut kalian punya apa enggak? Halo kelas. Menurut kalian setiap text procedure itu punya materials atau ingredients enggak? Punya. Iya, punya. Punya. Oke, hold. Ibu kunci dulu jawaban kalian. Kata kalian punya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut dulu ke step ya. Generic structure yang ketiga itu ada step. Example-nya umpamanya gini. Step itu kalian tahulah, cara, langkah kerja misalnya. Yang pertama misalnya first, wash the tomatoes, onion, dan seterusnya. Kemudian the second, cut the onions, become slice, and third, bla 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 bla. Nah, step ini kata ibu bilang harus sesuai dengan urutan atau yang tadi. Nah, ini sequence of series harus berurutan sesuai dengan tahapannya. Di sini ada first, second, and third. Nah, ini generic structure dari procedure text. We will discuss about language feature. Maksudnya gimana? Nah, dalam penulisan procedure text itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di sini ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu, procedure text memakai using temporal conjunction atau use adverbial of sequence. Maksudnya gimana? Yang tadi di dalam step. Example-nya kita pakainya first, kemudian second, third, and the last. Using temporal conjunction, kita pakainya first, second, third, the last, dan masih banyak lagi. Yang announce about the urutan. Kemudian yang kedua itu use command or imperative sentence. Imperative sentence itu maksudnya apa? Kalimat perintah. Use command or imperative sentence itu maksudnya menggunakan kalimat perintah. Example-nya yang pertama, put the noodles on. Kemudian cut the onion. Wash the tomatoes. Itu merupakan contoh dari kalimat perintah dalam procedure text. Yang ketiga, kita punya aturan atau language feature dalam procedure text itu using adverbial or adverb. Nah, adverb used to express detail the time, place, manner, accurate. Nah, adverb itu kan ada banyak. Ada adverb of time, adverb of place, adverb of manner, dan sebagainya. Nah, di sini kita pakainya adverb of time and place. Misalnya, for example, wash the tomatoes for 5 minutes. For 5 minutes is adverb or adverbial. And then 2 hours. Dan seterusnya. It's like, berapa lama kalian melakukan hal tersebut? Misal, cuci, masak
mie tersebut selama 10 menit. Nah, 10 menit ini masuk ke dalam adverb. Nah, kemudian contoh aturan selanjutnya yaitu using action verb. Maksudnya apa? Using action verb atau kata kerja yang menggunakan action. Maksudnya example-nya apa? Make, membuat, kemudian take, boil, or cook. Action verb yang memang dipergunakan dalam procedure text. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling penting itu, procedure text itu menggunakan using simple present tense, menggunakan tenses simple present. Example-nya, di sini Ibu punya kalimat yang using simple present tense in procedure text. Stir it well and the hot coffee is ready to drink. Menurut kalian, dari kalimat ini, yang kalian bisa notice kalau itu tuh simple present tense tuh dari mananya? Ada yang bisa jawab? Kalimat stir it well and the hot coffee is ready to drink Kalimat stir it well and the hot coffee is ready to drink dikatakan sebagai simple present tuh kenapa? Kalian perhatikan to be yang ada di sini. To be-nya pakai is. To be, is, am, dan are itu punyanya simple present tense. Dan di sini dia punya verb one. Verb one-nya itu bentuk yang pertama. Ya otomatis dia merupakan simple present tense. Oke. Next. I have examples for you. Ibu punya contoh procedure text here. Nah, ada yang mau bacain nggak? Anyone? Ada yang ingin bacain? I have an example here. How to make fried rice. Ibu ada ingredients-nya. Di sini kemudian ada step-nya. Sekarang, Ibu minta kalian coba lihat, perhatikan contoh tersebut, contoh yang ada di sini. How to make fried rice, kemudian ingredients-nya dan step-nya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk melihat dan memperhatikan, kemudian sebutkan the generic structure dari example ini. Bisa nggak? Siapa yang bisa? Generic structure tuh yang step bukan, Miss? Ya, ada 3. Ada goals, kemudian ingredients atau material, kemudian step. Nah, di sini apa aja? How to make fried rice itu masuk ke dalam apa? Goal. Goal. Good. How to make fried rice itu masuk ke dalam goal. Kemudian kalau ingredients itu masuk ke dalam material atau ingredients. Good. Kemudian step, of course, kita punya step in procedure text. Yep. Di sini ada first, tuh lihat kalian. First, pure chilies, garlic, and onion by using pestle, or for the easier way, you can use blender as the alternative, katanya. Kemudian ada then, next, and after that. Nah, Ibu mau tanya, firstly, and then next, after that, then next, after that, before serving it, and finally itu masuk ke dalam apa? Kalau kalian perhatikan tadi penjelasan Ibu dalam language feature, kalian bisa. Firstly, masuk ke dalam apa? Lupa namanya, Miss. Nih, Ibu kasih tahu lagi kalau kalian lupa. Nah, kita punya 5 aturan dalam procedure text. Yang pertama, temporal conjunction. First, second, third, last. Kemudian imperative sentence atau kalimat perintah. Put the noodles, kemudian cut the onion, wash the tomatoes. Nah, kemudian aturan yang ketiga kita pakai adverb. Misal, for 5 minutes, 2 hours, dan seterusnya. Kemudian action verb. Make, take, boil, and cook. Contohnya. Kemudian using simple present tense. Tadi Ibu bilang simple present tense itu yang pertama, memakai to be, am, are, is.
Kalau kalian susah ingatnya, ingat aja Aramis. R-M-is. Kemudian pakai verb one, itu kata kerja bentuk pertama. Good. Sekarang kita balik lagi ke contoh. Di sini, menurut kalian, firstly tadi masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam Temporal conjunction. Tahap pertama. yes, using temporal conjunction. Good. Sekarang, menurut kalian yang masuk ke dalam imperative sentence tuh yang mana? Yang Sebutkan salah satu contoh aja, imperative sentence dalam teks di sini. Ingat, imperative sentence itu kalimat perintah yang memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu. Jadi, misalnya yang mana? Contohnya. Contohnya bisa di sini. Hit the vegetable soil of butter on a pan. Ingat nggak pertanyaan Ibu yang pertama tadi? Ibu menanyakan apakah setiap text procedure itu memiliki materials or ingredients? Kalian jawab apa? Iya. Ya nggak? Iya. 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 Kalian jawab iya. Ternyata tidak semua procedure text itu memiliki ingredients atau material. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ini tuh termasuk ke dalam procedure text. Contoh procedure text. How to slower the spread of COVID-19. Tapi di sini setelah goals, dia langsung masuk ke dalam step. Ya nggak? Follow this step to help keep you and others safe. Dia dari goals langsung masuk ke dalam step. Tidak ada material di sana. Karena materials itu sifatnya itu conditional. Maksudnya gimana? So, not all procedure text includes material. Sometimes a procedure text doesn't have material section. Jadi tidak semua text procedure itu memiliki bagian materials atau ingredients. Nah, misalnya apa? Nah, ini masuk ke dalam contoh tersebut. Contoh yang tidak memiliki material atau ingredients itu masuknya ke dalam tips. Tips seperti ini. How to slower the spread of COVID-19. Itu merupakan tips gimana caranya untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Jadi, ada dua jenis procedure. Yang pertama yang memiliki ingredients, misalnya resep, yang cara-cara yang memang memiliki bahan dan alat. Kemudian ada juga yang tidak memiliki ingredients atau material, artinya tips yang seperti ini. How to slower the spread of COVID-19. Kemudian misalnya yang tadi yang Ibu kasih contoh, how to get a good selfie, atau how to be a good students, itu tidak memiliki ingredients atau materials. So, sampai sini, any question? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Join ke dalam Google Classroom. Linknya sudah Ibu kasih di chat. Sudah? Sudah, Miss. Sudah. Pastikan kalian join ya, karena Ibu kasih tugas, ada tugas ke kalian. Kerjakan batas waktunya itu sampai tanggal 11. Gampang kok tugasnya, Ibu yakin Miss yakin kalian bisa. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Coba dong on cam-nya. On cam dong. Ibu mau lihat mukanya. Kan ini pertama kali kita ketemu. Nah, siapa tahu kan tadi Ibu bilang, siapa tahu kita ketemu di jalan, bisa saling sapa, ya enggak? Iya dong. Iya benar. Iya benar. Iya, Miss. Iya, untuk lebih jauhnya, di sini Ibu akan share, bila mana kalian ada temennya yang nggak masuk hari ini, kemudian, bentar. Ada yang nggak masuk misalnya hari ini, kemudian kalian ada yang, Miss kurang paham tapi mau nanya malu, oke nggak apa-apa.
Ibu kasih link YouTube atau pembelajaran yang ibu buat. Silakan kalian akses, bisa kalian akses di YouTube. Itu penjelasan ibu tentang prosedur teks, penjelasan Miss tentang prosedur teks. Jadi bisa dibuka, kalian berulang-ulang lah. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami prosedur teks lebih baik. Oke. Karena itu, karena tidak ada pertanyaan, ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tugas yang akan ibu kasih ya, supaya kalian paham. Iya, Miss. Oke. Oke, apakah ada? Ada nggak? Ada. Miss. Ada. Oke. Di sini ibu kasih kalian lembar kerja peserta didik tentang prosedur teks. Nah, petunjuk belajar. Kalian harus tulis nama, kelas, dan tanggal pengerjaannya di lembar LKPD. Nanti ibu kasih lembar LKPD-nya sudah kalian bisa akses di Google Classroom. Kemudian baca materi, kalian bisa perhatikan kembali video YouTube yang ibu kasih. Kemudian tugas terdiri dari 3 section atau 3 bagian dengan masing-masing perintah yang berbeda. Kemudian jawab soal-soal dengan teliti dan benar, dan hasil kerja silakan dikumpulkan pada kolom yang sudah disediakan pada Google Classroom. Dan good luck. Nah, ini kalian isi identitas di sini, kemudian text 1, itu kalian memperhatikan sebuah video. Watch the following video about step 2 hand washing using the WHO technique and then the answer question that follow. Kalian bisa kalian akses, ada di sini linknya, kemudian kalian perhatikan, dan ada 5 pertanyaan di sini. Silakan jawab tentang pemahaman videonya. What do you think? Kemudian what is it about? What tips do you remember? And do you another step to add? And what is the purpose of the video? Nah, kemudian teks yang kedua itu, click the link list to find an article about how to protect yourself from the coronavirus, and then define the meaning of few words in the following table, and you can consult the dictionary. Di sini ibu kasih sebuah artikel, kalian bisa akses di sini. Kemudian ibu mempunyai beberapa kata dalam bahasa Inggris dan kalian harus artikan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke. Paham. Gampang kan tugasnya? Kalian hanya menerjemahkan beberapa kata ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian teks yang ketiga, di sini please read this text below and then answer the following question. Ibu punya teks, Miss punya teks how to slower the spread of COVID-19. Ada di sini, kemudian question the text above. Kalian jawab, ada 5 pilihan ganda di sini dan kalian harus menjawabnya. Nah, hanya itu saja. Ada 3 teks, teks 1, teks 2, teks 1 memperhatikan video, jawab 5 pertanyaan, kemudian teks yang kedua, perhatikan artikel dan menerjemahkan beberapa kata ke dalam bahasa Indonesia, kemudian teks yang ketiga, perhatikan contoh prosedur teks yang Ibu berikan, kemudian jawab 5 pilihan ganda yang sudah Ibu berikan. Paham sampai sini? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Nah, Paham. di sini kelihatan Google Classroom? Kelihatan. Oke. Di sini kalian bisa melihat lembar kerja peserta didik yang Ibu sudah berikan. Di sini kalian bisa akses. Oke. Nah, kalian bisa akses di sini, kemudian dikerjakan, dan batas waktunya itu sampai tenggatnya sampai 11 November jam 12 malam atau jam 23:59. Oke? Oke. Kerjakan ya, karena gampang kok. Cuma 3 sesi doang, gampang menurut Ibu. Kalian pasti bisa. Paham? Iya. Nah, absensi hari ini silahkan kalian, nanti Ibu akan kasih linknya ke dalam Google Dokumen. Nah, di sini absensi English class, kalian, nama kalian, kemudian kelasnya, kemudian tanggal hari ini, kemudian waktu kalian masuk, dan kemudian waktu kalian keluar. Nah, Ibu akan share ke kalian linknya. Oke.
Oke. Sampai sini Ibu kasih tahu lagi, jangan lupa kalian join ke Google Classroom, kemudian Ibu sudah kasih link YouTube penjelasan tentang prosedur teks. Barangkali kalian kurang memahami penjelasan Ibu, kalian bisa akses lagi di YouTube. Kemudian Google Form, jangan lupa mengisi absen hari ini, siapa saja yang hadir. Oke, sampai sini. Okay. Okay, I think enough for today. Sampai sini penjelasan Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Today, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu yang Miss berikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.